Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita bersama-sama belajar bahasa Arab tentang masih di isim dzaraf, yaitu isim dzaraf pada kalimat. Minggu kemarin kita sudah belajar dua isim dzaraf pada kalimat, yaitu tentang fauqa dan tahta. Baik, untuk pertemuan sekarang kita belajar lagi dua kosakata lagi, ya, yaitu amama dan waro'a. Baik. Nah, lanjut kita berikan contoh-contoh atau macam-macam isim dzaraf. Ada amama dan wara'a. Kata amama dan wara'a ini adalah dua kata yang menunjukkan kata tempat. Amama berarti artinya di depan, sedangkan wara'a artinya di belakang. Baik, lalu perhatikan kosakata dan kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, yang pertama ada matorun. Matorun berarti bandara. Silakan ditulis ya. Wajib ditulis. Koryatun. Nah, koryatun desa atau kampung. Ada lagi mahattotun. Mahattotun artinya stasiun. Ya, sekali lagi mahattotun artinya stasiun. Lalu ada minaun, ya, minaun. Minaun berarti maknanya itu pelabuhan. Bapak ulang, matorun bandara, koryatun desa, mahattotun stasiun, dan minaun pelabuhan. Baik, kita lanjut. Al-baitu amamal masjidi. Nah, al-baitu itu artinya rumah. Rumah itu amamal masjidi, dia menunjukkan bahwasanya rumah itu ada di depan masjid, ya. Menunjukkan keterangan tempat, ya. Al-baitu amamal masjidi. Rumah itu berada di depan masjid. Nah, perlu diingat, sifat isim dzaraf itu mengkasrohkan isim setelahnya. Maksudnya apa? Nah, dari kalimat ini kita tahu kan isim dzaraf yang mana? Isim dzaraf yang amama. Nah, setelah amama itu ada al-masjidi, artinya masjid. Masjid itu isim atau bukan? Isim. Masjid itu isim. Jadi, hurufnya itu nggak boleh fathah atau dhammah, wajib kasroh. Lihat contoh, amamal masjidi. Ya, amamal masjidi, masjidi. Lihat harokatnya kasroh, ya. Jadi harokat setelah isim dzaraf wajib kasroh. Kita lanjut. Ad-dukanu amamal baiti. Nah, ad-dukan. Ad-dukan artinya toko atau warung, ya. Ad-dukanu amamal baiti. Toko itu atau warung itu amamal baiti menunjukkan keterangan, ya. Amama itu di depan. Di depan rumah. As-saidaliyatu amamal madrasati. Nah, toko apotek itu, ya, apotek itu berada di depan madrasah, yaitu sekolah. Jadi as-saidaliyatu itu artinya apotek, ya. Apotek atau toko obat, amamal madrasati. Amama di depan, madrasah artinya sekolah. Al-mauqifu amamal matori. Al-mauqifu itu artinya tempat pemberhentian. Amamal matori, dia menunjukkan bahwasanya tempat pemberhentian amamal matori di depan bandara, ya. Al-hujuratu wara al-baiti. Nah, al-hujuratu artinya kamar. Wara'a apa tadi? Di belakang. Al-baiti yaitu rumah. Jadi kamar itu ada di belakang rumah. Lanjut, al-hamamu wara al-madrasati. Al-hamamu itu artinya
kamar mandi ya. Kamar mandi berada di belakang sekolah. Wara'a itu di belakang al-madrasati, yaitu sekolahan ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, sifat isim dzaraf itu mengkasrohkan isim setelahnya. Contoh wara al madrasati. Nah, al madrasati harokatnya kasroh. Lanjut. Al jawwalatu wara as-sayyarati. Nah, al jawwalah itu artinya motor ya. Al jawwalatu motor, wara di belakang as-sayyarati ya. Motor itu berada di belakang mobil. Terlanjut. Al-jidaru wara as-saburah. Al-jidaru wara'a as-saburati. Al-jidaru artinya tembok. Wara'a itu di belakang, tembok itu berada di belakang as-saburah, papan tulis. As-saburah, papan tulis. At-talibu amamal ustazi. Nah, at-talibu itu murid ya. Murid itu berada di depan. Amama berarti artinya di depan ustadz berarti guru. Harokatnya apa? Al-ustazi, kasroh ya. Sifat isim dzaraf mengkasrohkan isim setelahnya. Lanjut. At-talibatu wara al-ustazati. Nah, at-talibatu yaitu murid perempuan berada di belakang ya. Tadi amama di depan, wara'a sekarang di belakang. Murid itu berada di belakang ustazah, guru perempuan ya. Muhammadun amamas saburah. Muhammad ya, Muhammad amama berada di depan as-saburah. Saburah tadi apa? Papan tulis. Kita lanjut. Fatimatu wara al-babi. Nah, Fatimah berada di wara'a. Wara'a itu tadi artinya apa? Di belakang. Wara al-babi yaitu berada di belakang al-babu. Harusnya kan al-babu itu isim mufrad ya. Karena ada setelah isim dzaraf jadi al-babi artinya pintu ya. Kita lanjut. Al-ustazatu wara at-talibati. Nah, guru perempuan itu wara'a di belakang. Wara at-talibati, guru perempuan itu berada di belakang murid perempuan. At-talibu murid laki-laki, at-talibatu murid perempuan. Lanjut. At-talibatu amamal ustazati. Nah, murid perempuan itu berada di depan. Amama berarti artinya di depan. Amamal ustazati, di depan ustazah, guru perempuan. Lanjut. Aliyun wara'a al-hafilati. Nah, Ali berada di belakang ya. Wara'a tadi artinya di belakang. Ali berada di belakang al-hafilati, artinya bus ya. Al-hafilati artinya bus, busway ya. Al-hafilati artinya busway. Baik. Aisyatu amamal maktabati. Nah, Aisyah berada di amama. Amama tadi apa? Di depan. Amama. Aisyah berada di depan al-maktabati. Nah, al-maktabati artinya perpustakaan. Berarti Aisyah berada di depan perpustakaan. Baik, lalu untuk tugasnya silakan kalian buka halaman 8 dan halaman 9. Di situ sudah ada contoh-contohnya. Nah, ini Bapak kasih selingan ya buat contoh. Itu ada fauqa garis miring, tahta tanda tambah, maktabun. Jadi itu tugasnya adalah menggabungkan kata yang sebelumnya dan sesudahnya. Contoh sebelumnya ada tulisan fauqa dan khizanatun. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sampingnya sudah ada tuh fauqal maktabi. Nah, jadi fauqanya ditaruh, maktabunnya dikasih alif lam ya. Jadi al maktabu, fauqal maktabu. Tapi ingat lagi bahwasanya sifat isim dzaraf itu mengkasrohkan ya, mengkasrohkan isim setelahnya. Jadi setelah ada isim dzaraf fauqa atau tahta atau wara'a atau amama, itu setelahnya itu kasroh. Jadi fauqal khizanati ya. Jadi fauqal khizanati. Nah, seperti itu contohnya.
Jadi huruf isim zorof yang pertama dimasukkan ke dalam titik-titik ini, dan isim yang setelahnya dimasukkan dengan catatan ditambahkan alif lam lalu dikasrokan harokat terakhirnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, untuk tugasnya halaman 8 dan halaman 9. Halaman 8 dan halaman 9. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat Bapak sendiri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jika ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salahnya datang dari Bapak dan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.